Halwa itu pada zaman dulu itu makanan para raja ya. Kalau dulu itu memang halwa ini makanan kalau pada zamannya itu agak langka. Ditemukan memang pada momen-momen seperti di bulan puasa, di hari raya Idul Fitri dan pernikahan adat Melayu atau lamaran. Itulah yang dipergunakan halwa-halwa ini. Jadi pada zamannya dulu orang-orang biasa tidak banyak yang bisa mengerjakan ini. Pada zaman dulu juga mereka tidak mau mengajarkan dengan mudah mengajarkan ke tetangga atau saudaranya. Bahkan menurut mereka itu memang rahasia bagi beliau. Medan adalah kota yang penuh warna etnis dan budaya. Masyarakatnya hidup harmonis dalam keberagaman sejak ratusan tahun lalu. Kota yang dijuluki Paris van Sumatra atau Parisnya Sumatera pada zamannya ini menjadi pusat perdagangan, industri dan bisnis yang multikultural sejak zaman Hindia Belanda. Perkembangan kota yang dulu bernama Tanah Delhi ini dimulai sejak Kesultanan Delhi yang mencapai kejayaannya di tahun 1888. Sifat masyarakat Melayu Delhi yang terbuka dan harmonis terhadap keberagaman suku, agama, dan bangsa membuat Medan semakin berkembang hingga kini. Kue rasidah misalnya, merupakan makanan para sultan zaman dahulu. Kue yang terbilang langka ini hanya dapat dijumpai saat acara adat istiadat Melayu saja. Hanya segelintir pengusaha kue berdarah Melayu Delhi yang menjual kue ini di masyarakat. Kue ini juga dijadikan oleh-oleh bagi pengunjung, tidak hanya karena cita rasanya, tapi juga nilai sejarah dan nostalgia. Selain kue-kue khas Melayu, halwa juga menjadi oleh-oleh khas Melayu Delhi. Dalam bahasa Arab, halwa berarti manisan. Bagi masyarakat Melayu, halwa adalah sajian khas ketika menyambut tamu saat momen besar seperti Lebaran dan juga pernikahan. Rasa manis sedikit asam dan bentuknya yang variatif serta menarik membuat halwa diminati pembeli tidak hanya bagi suku Melayu atau warga Medan saja, tapi halwa juga diminati pasar Aceh, Pekanbaru hingga Jakarta. Nama saya Hairani, ibu rumah tangga biasa. Cuma saya memiliki usaha rumahan yaitu manisan. Manisan itu kalau orang Melayu bilang halwa. Halwa itu ada bermacam jenis, ada dari daun pepaya, bunga pepaya, buah renda, sekapung, pepayanya juga, ada buah pare, ada cabe, ada salak, kedondong, mangga juga gitu. Ada kalau apa juga bisa ya, kacang panjang dan daun ubi atau daun singkong. Selain menjadi pengusaha manisan halwa, Khairani yang juga merupakan tokoh Melayu memiliki tekad untuk melestarikan adat budaya Melayu lewat kemahiran tangannya membuat halwa dan juga kue-kue khas Melayu. Ia juga aktif di komunitas yang bergerak di bidang pelestarian budaya Melayu. Kalau mama memang suku Melayu asli, ibu tinggal memang dari dulunya, dari lahir juga di daerah Melayu. Kalau ayah memang dari Padang. Di Padang itu dia di Padang Payakumbuh. Jadi kalau memang belum pernah juga pulang ke Padangnya. Karena waktu itu nggak tahan naik bus ya, nggak tahan, suka mabuk. Jadi nggak pernah sama sekali pulang.
dapat suami suku Melayu asli. Jadi saya meneruskan usaha mama ini memang dari awalnya memang usahanya usaha dibilang manisan khas Melayu ini. Di samping manisan juga ada bermacam-macam kue Melayu yang ibu perbuat. Istilahnya apa yang dibilang kue Melayu itu insya Allah ibu bisa. Karena usahanya dari dulu seperti itu. Usaha memang ibu ambil usaha khas Melayu karena ibu tinggal di daerah Melayu. Jadi permintaan juga lumayan bisa menambah income keluarga juga. Jadi maka sampai sekarang terus ibu pertahankan. Makin tahunnya peminatnya insya Allah makin bertambah. Awalnya rasa kasihan ya, mama dulu itu istilahnya usahanya memang ayah itu usahanya jualan kecil-kecilan dan sawah. Jadi setiap ada momen-momen yang untuk bulan puasa gitu, mama nggak ke sawah lagi karena dia memang banyak yang pesan. Waktu itu masih kecil kali saya rasa, masih SD kelas 2 SD gitulah. Lihat mama itu kayaknya sedih sampai tengah malam itu belum siap-siap. Jadi belajar nukul kekaras itu ada namanya kue kekaras, kue Melayu itu. Ibu coba 2 kali 3 kali nggak bisa, terakhir bisa. Karena rasa kasihan ini mau gantikan supaya mama ini bisa istirahat gitu. Terus buat manisan itu juga seperti itu. Dia kan kadang matanya itu ngantuk, suka kena pisunya. Jadi kayaknya menderita kalilah mama ini gitu. Kayak mana supaya saya itu bisa membantu gitu. Tapi alhamdulillah karena memang ingin membantu, ikhlas ya kan. Cepat kali dapatnya. Apa yang diajarkan mama, sekarang mama tuh dia bisa. Dan nanti dia ngadonkan ini, nah ini kerjain. Nanti mama ngerjain ini. Alhamdulillah kerjaan itu memang cepat selesai. Jadi makin banyak yang pesan, makin banyak kita tampung gitu. Di tangan Khairani, berbagai jenis sayur dan buah bisa dijadikan halua atau manisan. Untuk dijadikan halua, buah atau sayuran dibentuk sesuai keinginan. Pepaya misalnya dapat dibentuk seperti bunga, tomat bisa dijadikan seperti bunga mawar, dan aneka bentuk menarik dan indah lainnya. Biasanya, Khairani memanfaatkan buah rendah. Di Pulau Jawa, buah ini disebut buah Samarinda, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan Christhorn atau Natal plum. Ini namanya buah renda. Buah renda ini aslinya asam kali ya. Kalau yang udah merah seperti ini, memang agak lumayan agak manis. Tapi kalau yang merah-merah seperti ini, luar biasa asam. Enggak termakan lah istilahnya. Tapi setelah dibuat manisan, rasa asamnya itu sama sekali udah nggak ada lagi. Cuma rasa segar asamnya itu masih terasa. Kita usahakan rasa buahnya itu tetap ada. Sebenarnya kalau untuk warna yang cantiknya itu memang merah-merah campur putih seperti ini. Nanti dia itu warna manisannya itu lebih cantik. Memang di yang hitam ini juga bagus, tapi lebih bagus dia dipisah membuatnya daripada yang merah seperti ini. Karena warna merahnya ini akan keluar, dia akan merubah warna gulanya itu juga nanti akan menjadi merah pekat gitu. Jadi warna gula aslinya itu tidak akan keluar. Jadi kalau ini sama-sama dengan yang hitam-hitam juga, jadi dia tidak mempengaruhi untuk merusak warna yang putih-putih ini. Manisan halua khas Melayu buatan Khairani ini memiliki peminat yang cukup banyak. Bahkan banyak pula orang yang menjual kembali atau menjadi reseller, tidak hanya di Medan dan Deli Serdang, tapi juga luar kota seperti Kisaran dan Pematang Siantar. Membuat manisan buah renda ini memang gampang-gampang susah ya. Kita harus membuang bijinya ini sampai bersih ya, buang dikorek. Supaya jangan nanti di bijinya itulah ada rasa pahitnya. Nanti kalau yang udah korek taruh sebelah sini. Iya, nggak apa-apa.
Jadi ada yang kalau untuk nasi adap-adapan mereka lebih senang kalau ada yang tangkai-tangkainya ini cantik untuk hiasan. Tangkainya enggak, tangkai hanya untuk memperindah aja, memperindah penampilan. Sekarang kan warna, penampilan, rasa mesti sama ya, mesti seimbang katanya. Jadi dengan perkembangannya zaman, mama juga nggak pandai ya, ukir-ukiran juga dia nggak pandai. Jadi saya belajar sendiri nih, seperti apa ini manisan bisa lebih menarik lagi, lebih cantik lagi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang, itulah hasilnya. Tapi ada juga manisan itu yang bukan dari daerah Melayu, seperti manisan yang dari luar itu ya kan. Kalau daerah Melayu ini manisannya tidak memakai zat pewarna, juga tidak memakai pemanis buatan. Mereka memang alami. Makanya dari pengolahannya, dari pembuatannya itu memang beda dengan manisan-manisan yang di luar dari Melayu punya gitu. Kita pertahankan cara pembuatnya itu memang cara-cara dulu. Jadi kita tidak pakai pengawet, tidak pakai pemanis buatan. Bahkan kalau untuk yang benar-benar manis, kalau untuk sekarang bisa dikulkaskan itu 1 tahun bisa. Ini daun kates, di samping daunnya bunganya juga bisa dibuat manisan. Kita butuh yang muda-muda aja, kalau yang tua memang nggak bisa lagi kita pergunakan. Daun pepaya ini memang gampang-gampang sulit juga. Pada musim-musim hujan gini memang bisa dapat banyak ya. Tapi kalau di musim-musim panas kita sulit mendapatkannya. Kalau di musim penghujan ini banyak pohon yang terendam, lalu yang punya pohon itu menjual batang-batangnya yang besar-besar seperti ini karena banyak yang mati pohonnya gitu. Jadi di situ kita bisa dapat yang banyak seperti ini bunga dan sekalian kita ambil pucuknya. Kalau daun pepaya ini nggak semua bisa diambil, yang muda-muda aja. Jadi kalau untuk batas pengambilannya itu kita kera-kera aja. Seperti ini udah bisa diambil. Tapi itu pun kupas gini ya. Nah ini buang kulit ininya. Sampai dia bersih. Terutama di acara pernikahan ya. Pernikahan itu ada namanya nasi hadap-hadapan. Nasi hadap-hadapan itu selalu ada, tidak lengkap kalau tidak ada haluannya. Memang sekarang ini banyak yang bukan pun dia suku Melayu, dia bisa mengambil borongan nasi hadap-hadapan. Tapi tidak sama dengan suku Melayu aslinya. Kalau suku Melayu asli itu memang kuenya itu khas semua dari suku Melayu. Itu ada namanya resida, ada tepur banda, ada kola, ada dari labu, dari pisang, dari ubi. Tapi kalau untuk manisannya ini mesti ada. Kalau ibu sendiri ya, itu ada berbentuk sampan. Sampan itu lengkap dengan layarnya, di situ lengkap dengan manisan. Kebersihan waktu mencuci, kalau misalnya ada buah yang ada bijinya, memang sama sekali jangan ada bijinya lagi. Kalau memang cabai itu memang 1-2 itu memang selalu ada. Tapi untuk kebersihannya itu, kebersihan terus warna. Warna itu gula kita pilih yang benar-benar putih. Karena dari gula ini juga bisa merubah warna. Jadi kalau warnanya itu gulanya itu putih bersih, insya Allah manisan kita itu memang cantik gitu, bersih. Tanpa nampak keruh airnya gitu. Terus kekentalan gula itu, rapuhnya manisan itu, awetnya manisan itu tergantung pada gula dan cara pengerjakannya yang bersih. Usaha halua milik Hairani yang berlokasi di Jalan Yosudarso, kilometer 15,5 Kampung Besar Medan Labuhan ini juga memberi berkah tersendiri bagi Rukiah, ibu rumah tangga yang tinggal di hamparan Perak, Deli Serdang.
Ahoy, saya Ibu Rukiah. Saya ibu rumah tangga, juga reseller dari Ibu Airani, baik halua. Kalau hari-hari biasa itu tergantung kalau ada yang mesan mau pesta. Saya mesan, tapi kalau yang untuk hari banyak-banyaknya itu mau lebaran. Kalau hari-hari biasa gini tergantung kalau ada yang pesta lah. Kayak minggu gitu kan ada yang butuh untuk nasi adap-adapan. Dia pesan sama saya ambilkan ke Ibu Rani. Awalnya mula kenal di Facebook. Udah lama-lama, udah bertahun lah dah ya, udah berapa tahun. Kami sering ngumpul-ngumpul, bikin grup di WA itu, grup Melala tadi. Udah kayak saudara. Balik kami, dia ke rumah saya pun kemari, gitu aja. Udah akrab lah dah. Orangnya baik, pokoknya enak lah, udah saya anggap jadi kakak lah, saudara gitulah. Kalau kami pun ada acara pesta gitu rumah, pernah lah kami pesta, dia masak di rumah kami kan, dia masak itu, masak untuk pesta kan, sampai tidur rumah kami dia. Enak lah, jadi saudara lah udah pokoknya. Kayak saudara. Pepaya ini mau ibu buat manisan, mau bikin gambar bunga kecil atau bunga besar lah. Biasanya ibu dapat pepaya yang besar, ini nggak dapat, cuma dapatnya yang kecil seperti ini. Mudah-mudahan ini warnanya merah ya, biar kita buat bunga jadi lebih cantik. Rencananya ibu mau buat bunga besar, tapi ibu mau tengok dulu lah dalamnya ini bisa nggak bikin bunga besar atau kita buat bunga kecil aja. Khairani juga menambah wawasannya tentang motif-motif halua agar lebih menarik. Seperti yang ia buat kali ini, halua dari pepaya mengkal bermotif buku bemban. Membuat halua butuh ketelitian dan kesabaran. Butuh waktu berhari-hari bagi Khairani untuk membuat halua yang siap saji. Setelah dicuci bersih, buah atau sayur yang sudah dibentuk dilarutkan dengan air kapur sirih. Setelah ditiriskan, buah sayur akan direbus, kemudian dilarutkan ke dalam gula. Jika tidak teliti, pembuatan halua ini bisa gagal. Kerangnya udah siap ya. Ini mode depannya. Kalau mode depannya ada bentuk daun ya, tapi kalau untuk mode belakangnya ibu selalu buat seperti ini. Mungkin sering juga ibu tambah bola-bola bulat, tapi kali ini ibu hanya buat bunga seperti ini aja. Yang di depan ada bentuk daun. Kalau dulu kami bilang ini ukiran buku bemban. Bahkan berapa tahun yang lalu itu sekitar satu ember itu sekitar ada 100 kilo. Bahkan 2 hari lagi udah bisa untuk penjualan, itu habis, hancur. Itu ibu nggak tahu juga apa sebabnya. Bahkan pernah juga daun pepaya, dia daunnya itu hancur, tinggal hanya bentuknya saja. Bahkan ada yang seperti bubur, menjadi bubur hancur. Mungkin karena kita terlalu kelelahan. Kalau orang dulu bilang ya, kalau bikin manisan ini seperti menjaga anak bayi. Memang awalnya dulu ya, sebelum kita punya media seperti sekarang ini, ada Facebook, ada WA, terus ada Instagram ya. Nah, bahkan ibu juga sudah merambah ke Shopee ya. Jadi awalnya dulu dari mulut ke mulut. Puluhan tahun itu dari kecil kita tuh memang udah cukup banyak pelanggan. Mungkin dari mamanya turun ke anaknya, turun ke cucu-cucunya. Jadi nama kita itu masih tetap diingat gitu. Jadi bahkan dari luar kota, seperti kemarin juga berapa tahun yang lalu kita juga bupatinya sendiri dari Tanjung Balai datang kemari, istri bupatinya, wakil-wakilnya. Jadi
bahkan ketua MUI istrinya juga langsung mereka kemari. Memang banyak, di sana pun ada juga yang buat manisan. Tapi ibu ini paten lah manisannya dari yang lain gitu. Di sana kan orang Melayu juga kan, apa di desa lama itu, di Kelambir 5, tukang apa juga itu, manisan banyak, halua di sana. Supaya ibu ini pun mantaplah banyak jenis macam yang dia ini buat. Diajarinnya, tapi awak nih kan nggak ke situ apanya kan. Cuma sekedar itu aja lah tahu, tapi nggak pernah awak buat sendiri. Tahu ngambil sama dia aja. Tergantung apanya lah, paket yang berapa paket jual gitu lah. Kalau hari-hari biasa gini dapat uang jajan aja gitulah. Kalau lebaran nah, baru banyaklah dapat saya. Lumayan lah untuk nambah, kayak ibu ini kan nggak ada usaha lain kan, namanya ibu rumah tangga, untuk bantu jajannya lah. Lumayan lah ya, lumayan kali lah pun. Satu paket halua buatan Khairani dibanderol seharga Rp150.000. Ia memasarkan haluanya lewat media sosial dan sudah memiliki langganan loyal. Kalau di hari-hari biasa seperti ini, ya tidak banyak lah, paling 1 bulan itu 3 juta, 4 juta masih bisa terkejarkan. Tapi kalau untuk mencapai di bulan puasa itu 100 sampai 100 kali lipat ya gitu ya. Karena pembuatannya juga satu jenisnya aja itu bisa ratusan kilo. Satu jenisnya kita ada 13 jenis. Jadi kalau untuk hari biasa itu memang ya sekedar menutupi kebutuhan sehari-hari aja lah. Memang kalau pas pandemi kemarin itu memang cukup terasa kali, karena nggak ada yang pesta kan. Kalau ditanya sampai kapannya ya, sampai ibu nggak bisa berbuat lagi. Bahkan kalau bisa ibu turunkan ke anak atau cucu. Karena ibu sangat mencintai, sangat rasanya kalau dibilang khas Melayu ini, rasanya semangat itu timbul. Ibu ingin melestarikan itu. Inilah dari Medan. Medan ini dengan Melayunya, ahoy ya untuk masyarakat Melayu. Mari kita bangkitkan makanan khas Melayu kita ini supaya memang mereka tahu, memang Medan ini kota Melayu. Harapan ibu supaya dia terus maju lah usahanya tuh kan lancar, makin tambah sukses lah ibu tuh. Lagi udah banyak kegiatannya, memang super ibu tuh. Supaya itulah makin usaha Melayu nih, makanannya dari apanya lah semua berkembang ya kan, Melayu supaya jangan hilang di telan bumi, makin maju orang Melayu. Bak pepatah hang tua, takkan Melayu hilang di bumi. Khairani memiliki tekad yang kuat untuk melestarikan adat budaya Melayu. Lewat tangan terampilnya, membuat manisan halua, makanan para raja yang kini masih lestari dan banyak diminati berbagai kalangan.